Shalom saudaraku, apa kabar? Semuanya baik-baik saja? Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman. Tema kita adalah tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Alkitab mencatat di dalam hukum Taurat katakan bahwa segala sesuatu itu harus disucikan dengan darah. Baik itu menyangkut tempat, baik itu menyangkut peralatan, baik itu menyangkut orangnya, juga harus disucikan oleh darah. Oleh karena itu, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi saudaraku, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku, bahwa umat Allah, umat Tuhan menggunakan darah binatang. Ya. Kita tahu bahwa Yesus ini adalah menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah menuntun sampai Yesus datang untuk menggenapi. Maka Yesus menggenapi melalui dirinya, saudaraku. Dia mati di atas kayu salib. Dia adalah anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. Darahnya sudah ditumpahkan. Ya. Maka sejak Tuhan Yesus disalib, maka umat Tuhan tidak melakukan lagi dengan darah binatang. Jadi perjanjian kita ini adalah perjanjian baru yang kekal dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Jadi perjanjian lama, yaitu dengan darah binatang, itu sudah usang dan tidak berlaku lagi. Sekarang kita pegang dengan perjanjian baru yang kekal dengan Tuhan kita, yaitu dengan darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan sendiri. Amin. Jadi saudaraku, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, segala sesuatu itu harus disucikan dengan darah. Jadi darah binatang itu begitu penting. Jadi dengan darah itu, saudaraku, mendamaikan Tuhan. Dengan darah kita menyenangkan Tuhan, saudaraku. Maka saya akan mengajak saudara untuk melihat perjalanan umat Tuhan menggunakan darah binatang ini, saudara. Ya. Pertama kali saya akan mengajak saudara untuk pertama kali darah binatang itu ditumpahkan. Pertama kali ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada saat jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa, dia tahu dia telanjang. Sebelumnya dia tidak tahu dia telanjang, saudaraku. Maka Tuhan menyembelih binatang. Pertama kali darah binatang itu ditumpahkan. Maka diambillah kulit binatang itu untuk menutupi, ya. Jadi mereka telanjang, mereka tahu mereka telanjang, maka Tuhan menyembelih binatang dan kulitnya dipakai untuk pakaian menutupi. Mereka merasa mereka malu, saudaraku. Itu pertama kali, saudaraku. Ya. Nah, Anda bisa lihat perjalanan yang kedua, saudaraku. Ketika Adam dan Hawa ini, ketika Adam dan Hawa, dia punya anak. Dia punya anak Kain dan Habel, saudara. Jadi Kain ini petani, Habel ini peternak, saudara. Ya. Jadi kedua anaknya Adam dan Hawa ini, dia mau menyenangkan Tuhan, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, saudaraku. Jadi Kain dia memberikan hasil taninya, kemudian Habel dia memberikan anak sulung domba kambing kepada Tuhan, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan menerima apa yang dipersembahkan oleh Habel. Binatang yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan, Tuhan terima. Dan Tuhan tidak mengindahkan apa yang Kain persembahkan, saudaraku. Engkau lihat, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, engkau lihat di dalam perjalanan ketika di zamannya Nuh, ya, saudara perhatikan di zaman Nuh juga sama.
Ya. Pada saat di zaman Nuh, saudaraku, bahwa ketika air itu pasang, semuanya manusia mati. Kita tahu tinggal Nuh bersama keluarganya di Batra. Ketika air sudah kering, saudaraku, maka Nuh turun dari baterainya bersama keluarga. Yang dilakukan Nuh adalah apa, saudaraku? Dia memberikan persembahan pertama kali, saudara. Dia sembelih binatang, saudaraku, dan dia berikan korban bakaran kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat apa yang Nuh lakukan, Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah, saudaraku. Ketika ketika korban bakaran itu, dia mencium korban bakaran itu, dia berjanji bahwa dia tidak akan mengutuki dunia lagi, saudaraku. Ya, Tuhan disenangkan. Saudara lihat ketika di zamannya Abraham, saudaraku. Nah, di zamannya Abraham juga sama, saudaraku, betapa pentingnya darah binatang ini, saudara. Di zamannya Abraham, saudara, Abraham ini dia punya anak, yaitu anak perjanjian, yaitu Ishak. Anak satu-satunya, saudara. Dan Tuhan mau menguji Abraham ini. Dan Tuhan minta bahwa anaknya itu dikorbankan, disembelih, saudaraku. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang Tuhan minta, dia segera dia lakukan, saudaraku. Dia mengambil anak itu, dia bawa ke gunung, saudaraku. Anda bayangkan anak satu-satunya, saudaraku. Coba kalau Anda punya anak satu-satunya, saudaraku, diminta oleh Tuhan bagaimana. Tetapi Abraham ini luar biasa. Dia mau mendapatkan anak perjanjian ini tidak gampang, saudaraku. Usia 100 tahun dia baru dapat anak ini, saudaraku. Istrinya Sarah 90 tahun baru mendapatkan anak. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan anak ini, Tuhan minta disembelih, saudaraku. Apa yang dilakukan Abraham? Karena dia mengasihi Tuhan, saudaraku. Apa saja yang Tuhan perintahkan, dia mau melakukan itu. Saudara perhatikan, Allah kita juga seperti itu. Dia punya anak satu-satunya. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya. Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi manusia. Dia mengasihi kita, saudaraku. Dia serahkan anaknya itu, saudaraku. Itu adalah bukti kasih Tuhan sudah terbukti kepada kita semua. Amin. Ya. Dan Abraham juga punya kasih yang seperti itu, saudaraku. Ketika Tuhan minta dikorbankan, dia segera membawa anaknya, dia bawa ke gunung, saudaraku. Pada saat dia membawa di situ, saudaraku, ada 2 bujangnya disuruh tunggu di bawah. Dia bawa anaknya ke gunung, saudara. Dia siapkan kayu pembakaran, dan ketika dia sudah siap, dia akan sembelih anaknya, saudaraku. Kemudian ada suara dari sorga mengatakan, suara dari langit mengatakan, menghentikan, suruh Abraham menghentikan. Dan Tuhan sudah tahu hati Abraham itu, saudaraku. Ya, Tuhan tahu hati Abraham, saudaraku. Kemudian Abraham melihat ke belakang, ternyata Tuhan telah menyediakan binatang domba jantan untuk disembelih. Kemudian Abraham mengambil domba itu, disembelih kepada Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, engkau lihat seperti ini, darah binatang itu, saudaraku, ya, untuk mendamaikan kepada Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Engkau lihat apa yang terjadi kepada di zamannya Musa, saudara. Di zamannya Musa juga seperti itu, lebih rapi lagi, saudara. Kemarin kita sudah menceritakan tentang perjalanan umat Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan, saudaraku. Tuhan perintahkan semua umat Israel itu, mereka harus menyembelih kambing domba, saudaraku. Dan darahnya harus disapu di kedua tiang pintu dan di ambang atas pintu, saudaraku. Karena kenapa? Karena Tuhan pada malam hari akan lewat, saudara. Setiap pintu yang ada darahnya, maka dia akan luput dari kematian. Anak sulungnya tidak mati, saudaraku, tetapi orang-orang Mesir, saudaraku, mereka tidak ada darahnya, saudaraku. Semuanya anak sulungnya mati, saudaraku. Jadi sejak saat itulah, saudaraku, Tuhan berikan perintah untuk merayakan Paskah. Ya.
Sejak peristiwa terjadi di Mesir itu, saudaraku, Tuhan memberikan perintah kepada umat Tuhan, maka mereka melakukan setiap tahun melakukan Paskah, saudaraku. Setiap tahun mereka menyembelih domba, kambing, lembu, Tuhan. Nah, di dalam kitab, di dalam zamannya Musa, begitu rapi, susunannya begitu rapi, begitu tertib, saudaraku. Sangat detail sekali, saudaraku, menyangkut memberikan korban persembahan, korban sembelian dan korban bakaran, begitu telitinya, saudaraku. Di dalam kitab Imamat katakan ketika seorang mau minta pengampunan dosa, saudara, dia harus membawa kambing atau domba atau lembu, saudaraku. Tangannya, saudaraku, dia harus pegang di atas kepala domba itu, saudara. Di hadapan imam dia harus pegang tangan itu di atas kepala. Ya, apa artinya, saudaraku? Ya, artinya bahwa dosa orang ini, saudaraku, ketika dia membawa domba atau kambing, maka dosanya itu dia timpakan kepada kambing, saudaraku, atau domba, saudaraku. Dan darahnya itu menyucikan dosanya, membersihkan dosanya, saudara. Ya. Itu dilakukan umat Allah sebelum Tuhan Yesus datang. Mereka lakukan seperti itu. Setiap kali minta pengampunan dosa, mereka harus membawa binatang. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi binatang ini tidak bersalah, tetapi dosa orang itu ditimpakan kepada binatang. Saudaraku, engkau harus tahu, kita harus tahu, saudaraku, Yesus juga tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Maka apa yang terjadi kepada Yesus? Dosa kita itulah ditimpakan kepadanya, saudaraku. Dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa, saudaraku. Semua dosa-dosa kita itu ditimpakan kepadanya. Dia pikul dosa-dosa kita. Dia pikul penderitaan kita. Dia pikul sakit penyakit kita. Dia pikul kelemahan kita di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan. Darahnya ditumpahkan. Maka dosa kita diampuni. Jadi, saudaraku, darah Tuhan Yesus itu, perjanjian kita dengan Tuhan adalah dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan darah biasa. Ini bukan darah manusia biasa, saudaraku. Ya, darahnya sangat mahal. Kita tidak sanggup untuk membayar. Kita ini, darah Yesus bukan darah manusia biasa. Banyak manusia rela mati, ya, untuk keluarganya, untuk keyakinannya. Orang rela mati untuk negaranya, saudaraku. Tetapi darah Yesus ini bukan darah manusia biasa. Dia adalah darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan sendiri. Dan darahnya sangat mahal, dan kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Kalau kita minta pengampunan dosa, kita bisa bawa darah binatang. Sebelum Tuhan Yesus, kita sanggup untuk bayar. Tetapi ini darah anak domba Allah, engkau tidak sanggup membayar. Oleh karena itu, saudaraku, keselamatan kita itu, karena keselamatan kita itu, karena kasih karunia Allah, pemberian dari Allah, saudaraku. Karena kita diselamatkan oleh karena darah Yesus, darah Tuhan Yesus yang amat mahal itu. Jadi bukan usaha kita, saudaraku. Bukan kita ini lebih baik daripada orang lain, tidak. Tetapi karena darah Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya di dalam mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosanya, saudaraku, maka dia diselamatkan. Kalau dia percaya, saudaraku, ya. Jadi keselamatan itu Tuhan telah tentukan seperti ini, ya. Seperti ini. Darah Yesus yang memberikan pengampunan. Maka oleh karena itu firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama. Tidak ada nama lain manusia diselamatkan. Ya. Yesus harus mati di atas kayu salib, saudaraku. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Karena di dalam dunia ini tidak ada satupun orang yang bisa membawa orang lain untuk ke sorga. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada.
Yang ada adalah mudah-mudahan. Tapi tidak ada orang yang bisa menjamin seseorang masuk surga. Tetapi Yesus telah melakukannya di atas kayu salib, saudaraku. Dia yang punya surga turun ke bumi, saudaraku. Dia menyerahkan nyawanya, saudaraku. Dan dia mati, dia menanggung dosa-dosa kita. Darahnya ditumpahkan, kita disucikan, kita dibersihkan, kita dihapus dosa-dosa kita. Kita dibenarkan oleh Allah, kita dilayakkan oleh Allah. Jadi bukan kuat dan gagahnya kita, bukan karena kita sudah baik, tidak, saudaraku. Maka Alkitab katakan semua manusia itu berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Ada orang berpikir berdosa ketika dia melakukan, mungkin dia mencuri, dia menipu, dia membunuh, dia pikir itu berdosa. Ya, saya mau ingatkan kepada saudara, itu hanya sebagian kecil saja dari dosa, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan dosa, saudaraku? Ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, saudaraku, karakternya, saudaraku, amat mulia, sifatnya amat mulia, saudaraku. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, tidak terlepas juga pekerjaan dari iblis, saudaraku. Sehingga sifat manusia itu, karakter manusia itu, saudaraku, bukan hanya karakter dari Allah saja, saudaraku, tetapi karakter iblis sudah ada di dalam diri manusia, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, engkau bisa lihat. Ya. Maka di sini disebut dosa turunan, saudaraku. Dari Adam turun temurun, saudara. Ya. Anda bisa melihat dosa turunan itu ada atau tidak. Anda bisa lihat anak kecil. Ya. Anak kecil itu, saudara, tidak perlu diajarkan dia untuk marah, untuk iri. Tidak perlu diajar, saudaraku. Dia sudah ada di dalam dirinya, saudaraku. Ya. Itulah dosa turunan, saudaraku. Maka firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang benar, saudaraku. Ya. Maka keselamatan kita ini, saudaraku, bukan karena amal ibadah kita. Kita tidak bisa melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu keselamatan kita itu melalui darah Tuhan Yesus. Perjanjian kekal kita dengan Tuhan kita seperti itu. Ya. Oleh karena itu saya ingatkan kepada saudara mungkin hari ini, ya, engkau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak, bukan karena kuat dan gagahnya engkau, tetapi karena semua karena Tuhan. Tuhan telah membenarkan kita. Bukan kita ini lebih baik dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang-orang yang mengenal Tuhan, dia karakternya sudah bagus, hidupnya sudah bagus, bisnisnya jujur, bangun rumah tangganya bagus, ya, apa yang dikerjakannya bagus. Banyak model orang seperti itu, ya. Tapi saya juga mau ingatkan kepada saudara yang hidup yang seperti itu, Anda jangan menyombongkan diri. Apa yang kau lakukan itu, hidupmu yang bagus, yang tertib, yang disiplin, ya, itu tidak bisa menyelamatkan engkau. Dengar firman Tuhan ini, saudaraku, tanpa darah engkau tidak bisa diampuni. Oleh karena itu keselamatan yang Tuhan tawarkan adalah bahwa kita diselamatkan karena darah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi Tuhan datang untuk menyelamatkan semua manusia, semua suku bangsa. Engkau renungkan baik-baik, saudaraku. Ini adalah kabar keselamatan. Ya. Keselamatan pada saat ini terjadi pada saat kita hidup. Ya. Itu adalah urusan setiap pribadi kita. Ya. Tidak bisa orang mendoakan supaya seorang selamat. Ketika seorang meninggal, kita tidak bisa mendoakan dia supaya dia diterima oleh Tuhan. Ya. Tetapi pada saat kita hidup inilah kita harus mengambil satu keputusan. Ya. Tuhan berikan kebebasan kepadamu. Engkau memilih. Ya. Alkitab katakan apa, saudaraku? Dari upah dosa. Jadi semua manusia itu berdosa. Upah dosa adalah maut, terpisah dengan Allah. Tempatnya ada di neraka. Ya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan pindahkan statusmu dari maut kepada kehidupan kekal di surga. Maka kita punya tiket ke surga. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan kita seperti itu, saudaraku. Jadi hari ini engkau renungkan baik-baik, saudaraku.
kabar keselamatan ini, Tuhan juga mau menyelamatkan engkau. Semua yang sudah diselamatkan, Tuhan juga mau ingatkan. Jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Jangan terus mempermainkan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk mencatat namamu di sorga. Dan Tuhan juga berkuasa untuk menghapus namamu di sorga. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap bertahan. Sampai garis akhir kita menjadi pemenang. Amin. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengingatkan kita, saudaraku. Ya. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Maka Tuhan menyiapkan darah Yesus untuk mengampuni dosa. Darah Yesus untuk menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan kita ini, Yesus mati di atas kayu salib, bukan hanya mati, saudaraku, tetapi dia dikubur 3 hari, kemudian dia bangkit, dia hidup, saudaraku. Dan dia berkata, dia berkuasa di sorga dan di bumi. Ya. Jadi darah Yesus adalah darah Tuhan sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, pengampunan itu hanya datang dari Tuhan. Manusia tidak bisa memberikan pengampunan dosa, tetapi pengampunan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi inilah yang Tuhan mau ingatkan kepada kita di hari Jumat Agung ini. Setiap kita periksa dalam hidup kita ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan tidak akan pernah memaksamu untuk mengikuti Dia, tetapi Tuhan memberikan kebebasanmu untuk mengambil satu keputusan. Apakah engkau mau terima sorga apa neraka? Apakah engkau mau menyembah Tuhan atau menyembah iblis? Semua ada di tanganmu. Ya. Jadi semua ada di tanganmu. Tuhan berikan kebebasan kepadamu. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, ambil satu keputusan, saudaraku. Ya, ambil satu keputusan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu, jangan disia-siakan. Ya, saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Kami sangat percaya saudara diberkati Tuhan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.